Gegerkan Korea. Ko Hye-jin dan Wipawe Srithong ancam keluar dari Red Sparks. Alasannya bikin merinding. Semua gara-gara Megawati. 일단은 제가 여기 와서 부신하면서 이제 여자 배구 선수들을 좀 파악하는데 확실히 신경 썼고 거기에다가 지금 저희가 플레이오프로 올라갔기 때문에 ได้ติดตามทีมคนใดรู้จักมาก่อนอยู่เพราะว่าก็เคยมาแข่งโค้ชครับที่เกาหลีเหมือนกันก็รู้สึกว่าทีมนี้เป็นทีมที่ดีแล้วก็มี 오늘 첫 득점을 기록하는 메가 쪽으로 메가도 Encara Messi, 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 encara Messi. Indonesia Arena. Kabar mengejutkan datang dari dunia voli Korea Selatan. Daejeon Red Sparks, salah satu tim papan atas di V-League, tengah berada dalam krisis besar. Dua sosok penting dalam tubuh tim, pelatih kepala Ko Hye-jin dan bintang asal Thailand, Wipawe Srithong, dikabarkan mengancam hengkang dari tim. Apa yang menjadi pemicu? Jawabannya hanya satu, Megawati Hangestri Pertiwi. Semua bermula dari keputusan Megawati yang menolak tawaran untuk kembali membela Red Sparks musim ini. Keputusan ini sontak membuat geger dunia voli Korea dan mengecewakan para penggemar, terutama fans Red Sparks yang selama ini begitu mendewakan sosok Mega Bomber asal Indonesia itu. Megawati disebut-sebut kecewa dan kapok untuk kembali bermain di Korea, setelah musim lalu mengalami berbagai bentuk perlakuan tidak adil dari Federasi Voli Korea, KOVO. Meskipun tampil cemerlang dan membawa Red Sparks ke final, Mega merasa tidak dihargai sebagaimana mestinya, baik dari segi profesionalisme maupun perlakuan luar lapangan. Bagi pelatih Ko Hye-jin, keputusan Megawati tersebut menjadi pukulan telak, bukan hanya karena kehilangan pemain inti, tetapi karena hubungan emosional yang mendalam antara dirinya dan Megawati. Sejak awal, Ko Hye-jin adalah sosok yang paling percaya pada potensi Mega dan membawanya ke Red Sparks saat banyak yang meragukannya. Keduanya membangun Red Sparks dari tim papan bawah menjadi finalis yang disegani. Bersama, mereka melewati jatuh bangun, latihan keras, dan tekanan media, hingga akhirnya membawa klub kembali ke puncak. Kini, ketika Mega menyatakan tidak ingin kembali, Ko Hye-jin dikabarkan mengalami tekanan emosional berat. Beberapa sumber menyebutkan bahwa sang pelatih bahkan siap mundur dari jabatannya jika manajemen gagal membawa Mega kembali ke skuad musim ini. Tak hanya Ko Hye-jin, Wipawe Srithong, pemain muda berbakat asal Thailand yang juga tampil menonjol musim lalu, turut menyuarakan ketidakpuasannya atas situasi ini. Menurut laporan media lokal, Wipawe disebut-sebut mempertimbangkan opsi untuk pergi dari Red Sparks jika konflik internal ini tidak segera terselesaikan. Ia merasa bahwa tim kini kehilangan arah dan ruh permainan sejak Megawati tidak lagi bersama mereka. Bahkan, dalam laga uji coba pramusim melawan IBK Altos, Red Sparks harus takluk dengan skor 0-3, sebuah kekalahan yang memperlihatkan betapa pincangnya tim tanpa kehadiran Mega. Kabar ini dengan cepat menyebar di media sosial dan forum pecinta voli di Korea Selatan dan Asia. Banyak fans yang menyesalkan keputusan KOVO dan manajemen Red Sparks yang dianggap gagal menjaga Mega tetap di tim. Tak sedikit pula yang mendukung keputusan Mega, menilai bahwa ia berhak menuntut keadilan dan perlakuan profesional. Di sisi lain, fans Red Sparks dilanda kecemasan. Kehilangan Megawati saja sudah membuat mereka frustrasi, dan kini ditambah kabar bahwa Ko Hye-jin dan Wipawe bisa menyusul keluar dari tim. Lebih lanjut kabar bahwa Megawati Hangestri menolak mentah-mentah tawaran kembali ke Red Sparks benar-benar menciptakan badai besar di dunia voli Korea Selatan. Tak hanya membuat fans kecewa, kabar ini mulai meretakkan struktur internal tim. Wipawe Srithong, rekan setim yang juga sahabat dekat Megawati, dikabarkan terguncang secara mental. Sementara sang pelatih, Ko Hye-jin, berada di ambang keputusasaan. Apa yang dilakukan oleh Ko Hye-jin dan Wipawe bukan sekadar aksi emosional sesaat. Ini adalah bentuk nyata protes dan solidaritas, bahwa mereka tidak tinggal diam melihat sosok Megawati diperlakukan semena-mena oleh sistem. Musim lalu, Megawati menjadi ikon kebangkitan Red Sparks. Tak hanya menjadi andalan di lapangan, ia juga menjadi idola publik Korea. Ia menghadirkan semangat baru, permainan agresif, dan chemistry yang luar biasa dengan rekan-rekan setimnya. Bahkan media-media besar Korea Selatan menyebutnya sebagai Mega Effect. Namun di balik sorotan kamera dan pujian, tersimpan luka.
Banyak yang tak tahu bahwa Mega harus menghadapi tekanan besar dari luar lapangan, diskriminasi terselubung, tuntutan performa berlebih, bahkan ketidakadilan dalam peraturan yang seharusnya melindungi pemain asing. Ia seringkali dijadikan kambing hitam saat tim kalah, meskipun kontribusinya jauh lebih besar dari yang terlihat. Kekecewaan itu menumpuk. Mega merasa tidak dihargai. Ia merasa sendirian. Dan ketika kontraknya selesai, ia membuat keputusan besar. Ia tidak ingin kembali. Tak peduli berapa besar tawaran Red Sparks, berapa banyak fans yang merindukannya, luka itu belum sembuh. Keputusan Megawati itu menghancurkan Ko Hye-jin. Pelatih yang dikenal tegas namun sangat humanis ini adalah orang pertama yang percaya pada kemampuan Mega. Saat klub-klub lain ragu merekrut pemain dari Asia Tenggara, Ko Hye-jin berjudi dengan keyakinannya dan menang besar. Ia bukan hanya pelatih bagi Mega, tetapi juga mentor, motivator, dan bahkan figur keluarga di negeri orang. Mereka berjuang bersama, dari latihan dini hari hingga tekanan pertandingan besar. Mereka menangis bersama saat kalah, tertawa bersama saat menang. Ikatan mereka lebih dari sekadar profesional. Maka ketika Mega mengatakan tidak ingin kembali, Ko Hye-jin merasa gagal. Ia merasa perjuangannya sia-sia. Dan kini, ia benar-benar berada di titik nadir. Sejumlah laporan menyebut bahwa ia sudah menyampaikan niat untuk mundur secara internal. Ia menegaskan bahwa jika Mega tidak kembali, maka ia pun akan pergi. Sementara itu, Wipawe Srithong juga terdampak secara emosional. Ia dan Mega seperti saudara di perantauan. Mereka berbagi bahasa tubuh di lapangan dan berbagi cerita kehidupan di luar lapangan. Keduanya sering terlihat bersama dalam latihan, makan malam tim, hingga konten-konten media sosial Red Sparks. Bagi Wipawe, kehilangan Mega berarti kehilangan separuh kekuatan tim. Tapi lebih dari itu, ia merasa kecewa atas perlakuan yang diterima sahabatnya. Dalam beberapa sesi latihan pramusim terakhir, Wipawe tampak murung dan bahkan beberapa kali absen. Rumor menyebut ia tengah mempertimbangkan opsi keluar dari klub jika situasi tidak berubah. Kekalahan telak 0-3 dari IBK Altos dalam laga uji coba pramusim menjadi alarm nyata bahwa Red Sparks sedang goyah. Tanpa Mega, permainan tim seperti kehilangan arah. Tak ada lagi pukulan keras dari sayap kanan. Tak ada lagi sosok yang bisa memimpin secara energi dan semangat di tengah tekanan laga. Manajemen Red Sparks kini dalam keadaan panik. Mereka sadar bahwa tanpa Mega, kekuatan utama mereka menghilang. Dan tanpa Ko Hye-jin dan Wipawe, tim bisa runtuh total. Namun mereka juga dihadapkan pada dilema besar. Mega sudah tidak ingin kembali, dan tak ada jaminan bahwa kehadirannya akan menyembuhkan luka yang pernah ada. Di sisi lain, KOFO, Federasi Voli Korea, justru terkesan bungkam. Mereka belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait tudingan bahwa Mega diperlakukan tidak adil. Padahal, isu ini sudah meluas dan menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar voli internasional. Terkait hal ini rupanya, bukan hanya Ko Hye-jin yang menyatakan niat mundur. Wipawe Srithong, pemain anyar yang baru saja direkrut Red Sparks untuk mengisi posisi sayap, juga membuat pernyataan mengejutkan. Dalam sesi wawancara informal usai latihan tertutup, Wipawe blak-blakan mengatakan bahwa ia tidak pantas menggantikan Megawati. Mega adalah legenda. Ia bukan sekadar pemain biasa. Ia adalah roh dari tim ini. Saya tidak pantas dan tidak sepadan kalau harus menggantikan perannya di sini, ujar Wipawe dengan mata berkaca-kaca. Lebih lanjut, Wipawe menyatakan bahwa sejak ia menandatangani kontrak dengan Red Sparks, dirinya membayangkan bisa bermain bersama Megawati, bukan menggantikannya. Saya datang ke sini untuk belajar dari Mega, bukan untuk menggantikan dia. Saya sadar diri, kemampuan saya jauh di bawah Mega. Ia tak akan pernah tergantikan di Red Sparks oleh siapapun. Pernyataan Wipawe tersebut mengejutkan banyak pihak. Tak sedikit yang menilai kata-katanya sangat tulus dan menggambarkan betapa besar pengaruh Megawati di mata rekan-rekan pemain asing sekalipun. Wipawe, yang selama ini dikenal rendah hati dan profesional, kini menjadi suara hati para penggemar, bahwa Mega bukan hanya kehilangan bagi tim, tapi kehilangan bagi seluruh ekosistem voli Korea. Pernyataan Wipawe langsung viral di berbagai platform media sosial. Tagar seperti Respect for Wipawe, Mega Legend, dan Saveret Sparks membanjiri lini masa. Banyak fans yang menyampaikan apresiasi kepada Wipawe atas kejujurannya, dan tak sedikit yang menyerukan agar KOFO dan Red Sparks melakukan refleksi mendalam atas krisis ini. Komunitas voli internasional pun mulai angkat bicara. Beberapa pemain asing yang pernah bermain di Korea turut membenarkan bahwa tekanan terhadap pemain luar sangat tinggi dan tidak
selalu ditangani secara adil oleh federasi. Nama Megawati kini menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan sistemik dalam dunia voli profesional Korea Selatan. Di balik segala prestasi yang telah dibangun, Red Sparks kini berada di persimpangan jalan yang genting. Jika Ko Hye-jin mundur dan Wipawe benar-benar menyusul keluar, maka klub ini bukan hanya kehilangan pemain dan pelatih, tetapi kehilangan identitas. Selama semusim terakhir, Red Sparks bukan hanya dikenal karena kemenangan atau kekuatan teknis. Mereka dikenal karena cerita perjuangan tentang bagaimana seorang pelatih perempuan Korea mempercayai seorang anak muda dari Indonesia, tentang bagaimana dua budaya bersatu dalam semangat olahraga, tentang bagaimana kekuatan, kelembutan, dan persahabatan menyatu di lapangan. Kini, semua itu terancam runtuh hanya karena satu hal, ketidakmampuan untuk menghargai mereka yang berbeda.